Bukti kamu. Kamu tega ya bunuh Abah. Kenapa kamu tega bunuh Abah? Maksud kamu apa? Udahlah, gak usah belaga pilon. Kamu kan yang bunuh Abah. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu udah ngancurin keluarga saya. Please, jawab kenapa kamu bunuh Abah saya. Kenapa? Jawab. Stop. Kalian pada ngapain pada kayak gini? Iya, kenapa pada ribut begini? Bapak-bapak, perempuan gak tahu diri ini udah ngebunuh bapak saya. Terus dia mau pergi gitu aja. Pak, gak bener, Pak. Saya gak mungkin ngebunuh suami saya sendiri. Perempuan murahan ini pembunuh abah saya. Ngaku kamu, jawab. Iya kan kamu yang bunuh kan? Kamu jangan bunuh. Ya, bukan saya pembunuhnya. Dasar pembantu nggak tahu diuntung ya. Betul, iya. Udah dinikahi sama Pak Cakra, malah dibunuh. Ayo kita ke dalam. Yuk. Kamu lihat kondisi abah sekarang. Ini ulah kamu kan? Abah, kenapa, Abah? Ini Abah kenapa? Ya Allah. Kenapa Abah bisa meninggal dengan cara seperti ini, Bah? Udahlah Lies, kamu tuh jangan kebanyakan drama. Kamu tahu kan? Ini semua ulah kamu kan? Ini bukan ulahku, aku gak tahu kenapa Abah tiba-tiba kayak gini. Dari awal aku nggak pernah percaya sama kamu karena akhirnya bakalan kayak gini. Bukan aku pelakunya, bukan aku pelakunya. Lilis, udah kamu ngaku aja. Semuanya udah jelas loh. Sumpah bukan aku pelakunya. Abah. Ya Allah, Abah. Lies, cukup. Kamu nggak usah bohong. Kamu ngaku sekarang atau nggak aku akan laporin kamu ke polisi. Kita ke situ warga lain. Ayo. Saya dituduh membunuh suami saya sendiri, Mbak. Padahal saya sudah bersumpah. Saya tidak pernah melakukan itu, Mbak. Saya percaya sama kamu, Mbak Lilis. Bagaimana reaksi anak sambung kamu? Apa dia tetap melaporkan kamu ke polisi? Iya. Sita tetap melaporkan saya ke polisi, Mbak. Saya nggak bisa ngebayang perasaan kamu saat itu. Kamu sudah hamil, kamu difitnah, kamu dituduh membunuh oleh keluarga kamu sendiri. Iya, Mbak. Saya benar-benar merasa hancur, Mbak. Lepasin aku. Aku harus laporin pembunuhan ini ke polisi. Kalau kamu nelpon polisi, kamu juga yang kena. Racun itu kan kamu yang beli. Jadi benar, kalian yang racuni Abah. Iya, kemana hati kalian? Kamu juga kan? Kamu yang udah perkosa aku sampai aku hamil. Jangan fitnah kamu ya. Tunggu. Apa yang dibilang Lilis tadi benar? Itu semua bohong, sayang. Kamu jangan percaya sama dia. Apa perlu aku tes DNA buat anak ini? Iya. Jawab! Ya, aku akuin. Aku perkosa dia. Aku benci sama kamu. Karena kamu gak bisa kasih aku anak. Puas kamu. Jangan bilang. Kamu yang berniat buat ngeracunin Abah juga. Iya. Ya, aku yang ngeracunin Abah. Karena kamu nyuruh aku buat ngebunuh dia. Apa benar itu, Sita? Kamu mau bunuh aku? Gara-gara aku hamil anak Abah, iya? Itu maksud kamu?
sama kamu. Aku gak mau anak yang ada di perut kamu itu mewarisi semua hartanya Abah. Udah. Semua masalah ini karena kamu. Aku udah muak sama kamu. Cukup kamu. Lepasin aku deh. Lepasin. Lepasin. Diam kamu di situ. Ren. Jangan deket Ren. Aku bisa nyakitin kamu pakai ini. Mundur. Mundur. Jangan deket-deket. Sakit. Kamu ya. Ayo. Oke, aku sakit, Lin. Sudah, kamu gak apa-apa. Ayo, Sita. Cepetan. Mana kamu? Lepasin aku. Kamu jangan berani-berani sama aku. Aku bakalan laporin kamu ke polisi karena kamu udah bunuh Abah. Berani kamu laporin aku, ha? Berani kamu. Cukup ya. Kamu nyakitin kita berdua. Aku mohon sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Aku gak akan sakitin kamu lagi. Aku janji. Maafin aku ya. Aku gak percaya sama kamu. Udah gak percaya sama kamu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Kau tinggalkan. Untung saja saat itu warga keburu datang, Mbak. Mereka membawa saya dan anak saya ke rumah sakit. Dan beberapa warga lainnya Menangkap Randi dan langsung menyerahkannya ke polisi, Mbak. Semoga saja manusia laknat itu membusuk di penjara, Mbak. Tapi bagaimana dengan kandungan kamu, Mbak? Saya mengalami keguguran, Mbak. Saya turut berduka, Mbak. Dan Mbak Sita, bagaimana kondisi anak sambung, Mbak? Anak sambung saya itu mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Sita, aku minta maaf ya sama kamu atas semua perbuatan aku selama ini. Saya udah jahat sama kamu. Gak apa-apa, semuanya udah berlalu. Aku udah maafin kamu kok. Makasih ya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Sita, aku mau pamit ya. Kamu jaga diri baik-baik. Pergi bersamanya. Kurang ajar kamu ya. Kamu ngatain saya bodoh.
pinter acting. Dia di depan Abah sok nangis, sok suci. Padahal aslinya bermuka dua. Kenapa kamu tega bunuh Abah? Kamu apa? Jangan bilang kamu yang berniat buat ngeracunin Abah juga. Iya. Ya, aku yang ngeracunin Abah. Bu, Ibu jangan tinggalin aku. Aku menangis sendiri di sini, mengingat Iya nak, Ibu gak akan pernah tinggalin kamu. Maafin aku. harus pergi jauh darimu. Kita mulai semuanya lagi dari nol ya. Ku ingin bahagia walau tanpa. Randi terbukti meracuni suami saya hingga tewas, Mbak, dan menganiaya saya dan anak saya. Akhirnya divonis hukuman 20 tahun penjara, Mbak. Dan yang paling penting kamu, Mbak Lilis. Kamu sendiri bagaimana keadaannya? Setelah semua peristiwa tragis ini, apa kira kamu kembali ke kampung halaman, Mbak? Enggak, Mbak. Saya masih di rumah mendiang suami saya, Mbak. Oh iya, Mbak. Jadi kamu tinggal bersama dengan Mbak Sita? Iya, saya menemani dan merawat anak sambung saya karena memang saya keluarga satu-satunya, Mbak. Kami saling menguatkan dan berusaha bangkit bersama, Mbak. Kamu luar biasa, Mbak Lilis. Sungguh perempuan yang tegar. Saya tahu ini pasti berat, sangat tidak mudah untuk dilalui. Tapi dengan dukungan dan keteguhan hati, saya yakin kamu dan Mbak Sita bisa melewati ini semua, Mbak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dari lubuk hati saya paling dalam. Mbak Lilis sudah bersedia hadir di sini dan menceritakan kisahnya. Pemirsa, kisah dari Mbak Lilis yang baru saja kita dengarkan tadi adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan luka dan pengkhianatan, tetapi juga syarat dengan harapan dan ketegaran. Ingatlah bahwa di balik gelapnya badai akan ada cahaya yang menanti untuk menyinari kembali hidup kita. Dan kini saatnya bagi Anda, para pemirsa yang memiliki kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan lainnya. Bagikanlah kisah kamu. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat malam.